semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot, teman-teman. Oke, bentar ya. Hari ini kita akan melihatkan ya, apa sih hambatannya untuk kembali kepada kamu ya. Jadi kita akan lihatkan. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan ya teman-teman, kalau ini adalah pembacaan umum ya, general reading ya. Energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate juga untuk semuanya. Jadi kalau seandainya nggak resonate, ambillah hal-hal yang baik ya, yang ada di dalam pembacaan ini, atau apapun itu teman-teman. Apapun itu nggak tuh ya, kira-kira seperti itulah. Saya akan tarik satu kartu untuk hambatan apa yang membuat dia untuk kembali kepada kamu. Oke. Ada kartu The Magician, teman-teman. Kita akan tarik beberapa kartu. Apa sih hambatan, sesuatu hal yang menghalang dia lah gitu ya, untuk kembali kepada kamu. Tarot berikan saya gambaran. Ini turun kartu The Magician lagi, 2 kali turunnya. Sebentar. Ada kartu Six of Wands ya, Five of Cups. Ada kartu The World, Four of Cups. Oke. Kita explore Four of Cups itu apa? Oke. Satu lagi deh. Ayo, berikan saya gambaran. Satu lagi. Four of Cups. Kita explore. Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk energinya di sini The Magician ya. Bentar. The Magician itu kayak apa ya? Si dia ini seseorang yang tidak bisa membangun suatu komitmen, teman-teman. Seseorang yang tidak ingin ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih serius. Hanya sebatas ingin bermain-main saja, itu mungkin juga bisa ya. Atau bahkan dikarenakan sesuatu hal. Ya. Karena kalau saya lihat di sini ada The Magician lagi sama ya artinya, dan ada Six of Wands, teman-teman. Ini juga menggambarkan mungkin salah satu udah menikah, atau dia di sini ingin mempertahankan karirnya dia ya, pekerjaannya dia, atau kayak apa namanya, nama baiknya dia ya. Kayak misalnya kalau dia udah pacaran gitu atau kembali kepada kamu, dia akan melepaskan segalanya, baik dia yang mungkin playboy atau playgirl gitu ya, dia nggak akan terkenal lagi gitu. Itu juga bisa, teman-teman. Atau bahkan di sini hanya salah satu udah berpasangan, atau bahkan ada yang udah menikah gitu ya, atau dijodohkan ya. Yang sebenarnya dia itu ada kekecewaan, teman-teman, ada kesedihan juga. Dan juga ada kartu The World. Nah, ini juga menggambarkan kalau sebagian dari kalian LDR ya. Oke. Atau bahkan di sini dia mempunyai suatu tujuan yang lain ya, yang menghambat dia atau menghalang dia untuk kembali kepada kamu. Karena apa? Dia Four of Cups. Ini ada Four of Cups di sini ya. Dia kayak ragu, bimbang. Saya explore, ada Seven of Cups. Ini juga menggambarkan si dianya mempunyai sesuatu hal yang lebih penting, impian, baik itu seseorang yang dia cari-cari selama ini, kayak apa namanya, kriterianya dia, tipenya dia gitu ya. Atau bahkan ya apapun itu, karena di Seven of Cups ada harta, ada pasangan yang ular-ular yang berbau triki-triki ya, jabatan, apapun lah itu, teman-teman, yang menjadi satu tujuannya dia, impiannya dia, yang membuat dia apa, two of one ya, maaf, four of one. Two of one dihadapkan oleh dua pilihan, dia di tengah-tengah bingung, teman-teman. Aduh, mana yang harus aku pilih? Aku pilih kamu ya yang nonton, atau bahkan ini yang lain gitu, kayak tujuan yang seperti yang saya katakan tadi. Temperance. Nah, ada Temperance juga di sini. Juga menggambarkan si dianya yang belum bisa membangun suatu tujuan yang pasti dan jelas. Dia masih goyang, terombang-ambing gitu ya. Apa namanya, kalau kata orang-orang itu nggak jelas ya, apa namanya? Aduh, lupa saya. Di otak itu ada gitu, cuman sulit untuk menyebutkan, teman-teman. Intinya dia nggak mau membangun suatu komitmen ya, satu tujuan yang pasti dan jelas gitu, teman-teman.
Nah, itu yang menghambat dia. Sekarang saya mau tarik beberapa kartu untuk perasaannya kepada kamu. Ada Two of Cups. Oke. Wheel of Fortune. Oke. Mungkin bisa saja dia ingin fokus kepada karir dan pekerjaan dulu, teman-teman ya. Dimana dia bekerja, pergi keluar kota, keluar negeri, itu juga ada gambaran seperti itu ya. Perasaannya kepada kamu. Atau memang ini hubungan terlarang ya. Ya, ada banyak lah intinya. Perasaannya kepada kamu. Jadi di sini ada Two of Cup. Mungkin kalian di sini menjalin suatu hubungan. Kalau saya lihat seperti itu. Atau bahkan dia menganggap kamu itu seperti pasangannya dia, pacarnya dia ya. Ups, jatuh. Yang dimana juga ada Wheel of Fortune. Dan dia di sini ke kamu itu kayak kamu itu memberi sesuatu hal yang bisa merubah dia ke arah yang lebih baik, teman-teman. Wheel of Fortune. Dan juga ini mungkin udah takdir ya. Untuk dia belum bisa kembali kepada kamu. Nah, ada Four of Swords. Ini juga menggambarkan si dianya yang mencoba untuk mengikhlaskan, mencoba untuk mengalir saja ya. Kedepannya harus seperti apa gitu. Yang dimana juga kalau saya lihat ada Knight of Cup, dia di sini mulai membawa pergi perasaannya ya. Membawa pergi perasaannya. Ada Eight of Pentacle di sampingnya. Untuk memperbaiki diri mungkin juga bisa, teman-teman. Atau fokus kepada pekerjaan, kepada karirnya dia. Yang dimana ada Page of Wands. Yang sebenarnya dia itu udah mulai memasuki suatu petualangan yang baru ya. Oke. Dan juga menggambarkan si dianya juga mungkin menunggu suatu kabar dari kamu ya. Menunggu berita tentang kamu itu juga bisa. Jadi ada dua arti ya. Dan Six of Swords ini juga menggambarkan atau semakin menguatkan kalian ini mungkin LDR untuk sementara mungkin. Atau bahkan dia yang merasa hubungan ini mulai renggang, mulai jauh gitu. Oke teman-teman. Jadi gini. Seandainya ya, kalau memang si dia ini pasangan kamu ya. Dia ingin fokus kepada karir, kepada pekerjaannya dia ya. Jadi cobalah untuk didukung ya. Karena itu mungkin juga untuk kebaikan kalian bersama. Oke. Yang mungkin dia ingin fokus untuk menikahkan kamu ya. Untuk bersama dengan kamu, untuk transfer kamu ya, uang jajan. Gitu ya. Dan kalau ini memang cinta segitiga, teman-teman. Nah, jadi cobalah untuk bijak. Jangan pernah berharap keseriusan atau ketulusan di dalam kisah cinta segitiga. Itu jarang sekali ada keseriusan dan ketulusan. Hanya sebatas bermain-main saja. Makanya ada The Magician. Oke, jadi tetap berhati-hati dengan si dianya yang mungkin kekanak-kanakan juga ya. Dia nggak bisa mengambil satu pilihan, teman-teman. Yang mana yang harus dia pilih. Dia nggak bisa memberikan suatu kepastian. Jadi ya tetap jalani. Kalau memang ini kisah cinta segitiga ya sebatas have fun, sebatas friend. Ya bukan berarti saya membenarkan kisah cinta segitiga ya, enggak. Oke. Sebatas teman is okay lah, tetapi saling terbuka dengan pasangan sah kamu. Katakan, jangan disuruk-suruk ya. Jangan disimpen-simpen. Itu namanya kisah cinta segitiga. Kamu bilangnya teman kok, saya cuma teman kok mas sama dia. Tetapi kamu merahasiakannya dari pasangan sah kamu. Itu sama juga bohong gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Apa perlu kita tambahkan? Ayo, sebentar ya. Ini rokok kok mati-mati nih. Saya akan tambah 2 kartu mungkin atau 3. Ada Ace of Cups. Ada The Chariot dan ada kartu Justice. Nah, ini ada Ace of Cup. Sebentar, Ace of Cup. Apa Ace of Cup di sini? Explore, ayo kita explore. Nine of Wands, oke. Nah, kalau dikatakan cinta, dia di sini sangat-sangat mencintai kamu. Hanya saja dia ini orangnya desan ya, kekanak-kanakan. Di samping itu dia orangnya happy, periang ya. Mungkin juga suka membuat kamu tertawa. Oke. Yang dimana juga Nine of Wands juga menggambarkan si dianya yang bisa saya katakan itu kayak capek, teman-teman. Ada 2 pilihan yang harus dia pilih. Dan ada kartu The Chariot. Dia di sini orangnya keras kepala ya. Bahkan bisa saya katakan egois atau bahkan dua-duanya di sini egois ya.
Dan tipe si dia itu kalau udah mengambil satu jalan atau pilihan, dia nggak akan dengarkan apapun omongan orang, baik pasangan sendiri, baik orang tuanya, ya. Dia nggak takut akan risiko, dia terus bergerak maju. Ini saya tarik-tarik turun kartu Three of Cups, energi ketiga. Baik ini tentang kisah cinta segitiga atau itu tadi, energi ketiga ini bisa saja tentang hal lain, nggak harus perselingkuhan ya. Baik tentang itu tadi pekerjaan atau sesuatu hal yang dia inginkan ya. Dan ada kartu Justice. Nah, ini yang membuat hubungan kalian tuh jadi goyang, bahkan ending berakhir ya, atau bahkan diambang kehancuran lah gitu ya. Atau bahkan juga ada kebohongan yang terungkap. Nah, jadi ada banyak arti, kalian bisa sesuaikan. Oke, teman-teman. Tetap semangat ya. Apapun itu rintangan dan hambatan ya, tetap jalani, tetap berpositif thinking ya. Lakukan hal-hal yang positif. Karena setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Jangan takut ya. Jadi jalani. Dan saya kembali mengingatkan untuk kalian yang berada di kisah cinta segitiga, sebisa mungkin lepaskan. Cukup jadi teman. Bukan berarti kalian melepaskan kisah cinta segitiga itu kalian gak bisa komunikasi lagi. Enggak. Ya tetapi kalian harus bisa kuat lah untuk menahan rasa nafsu, rasa cinta ya. Hanya sebatas teman. It's okay. Gak apa-apa. Nah, jadi kita tutup dulu untuk pembacaan kita kali ini ya teman-teman. Sampai di sini saja. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan, atau apapun yang membuat kalian tersinggung. Dan yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, berikan masukan juga. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Bye.